Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tech People, selamat sore menjelang malam. Ketemu lagi di event mingguannya Sapiens, khususnya di IG Live, di live IG-nya Sapiens, Lightning Talk atau biasa kita sebut dengan XLT. Di mana XLT ini biasanya kita adakan di setiap Kamis malam ya di jam 6. Tapi khusus hari ini karena besok itu adalah hari libur long weekend, maka kita adakan khusus di minggu ini adalah di hari Rabu. Mau gitu kemana kan ya. besok Ran? Besok belum ada jadwal sih. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya Kakak Fitri Iya ya. dong. Di sini untuk XLT sore ini ada saya Rani sebagai account manager dan rekan saya. Saya Fitri sebagai account manager juga di Sapiens. Oke, sebelum kita masuk ke materi lagi nih, kita mau ucapin say thanks untuk teman-teman yang udah join. Lumayan banyak nih yang langsung join nih, ya kan? Terima kasih ya teman-teman. Dimana besok long weekend, saya yakin teman-teman pasti lagi sibuk nih, sibuk yang lagi packing, sibuk mau siapin jalan-jalan, atau sibuk lagi sore ini ketemu dengan teman-temannya. Biasanya kan kalau kita besoknya libur tuh kan kita pasti punya janji ya kan. Yuk besok libur yuk, kita janji ketemu di mana. Ada yang lagi nge-mall, ada yang lagi ngopi-ngopi cantik, ngeteh-ngeteh cantik, seperti itu. Thank you banget ya waktunya teman-teman udah join. Oke, sekarang untuk tema, silakan Kakak Fitri. Oke, untuk tema XLT kita hari ini yaitu sesuai banget ya kebetulan sama role kita sebagai AM, itu dengan judul Driving Growth, the Strategic Role of an Account Manager. Oh, nih, sesuai banget, relate banget dengan yang di info Kakak Fitri ya. Pertanyaan ini di IG Live kita sudah ada masuk nih pertanyaan dari C. Arya. Ini belum apa-apa nih udah bertanya nih ya. Thank you C. Arya. Pertanyaannya adalah, halo Sapiens, saya Ceya kelas 12, mau tahu dong apa itu AM. Oke, jadi relate banget ya. Thank you Ceya untuk pertanyaannya. Kakak Fitri mungkin mau dijawab pertanyaan dari Ceya, apa itu AM seperti itu? Oke, terima kasih ya Ceya ya atas pertanyaannya. Jadi account manager itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memanage account-nya dan juga membridging antara customer dan perusahaan, seperti itu. Jadi orang terdepan lah yang bertanggung jawab atas account-nya, seperti itu. Semoga menjawab ya Ceya. Gimana kakak? Di dalam perusahaan mungkin nanti ya Ceya, setelah Ceya memasuki ke dalam dunia kerja seperti itu. Mungkin kalau kelas 12 ini kan kayaknya masih SMA ya, jadi ya bagus sih prepare dari sekarang. Iya, bagus banget. Oke. Untuk poin pertama yang akan kita bahas ya Karani, yaitu bagaimana sih AM berkontribusi pada pertumbuhan bisnis gitu. Sebelum masuk nih ke poin pertama, aku mau tanya dulu dong ya Kakak Fitri ya. Jadi Kakak Fitri nih sebagai AM merasa nggak sih role kita ini, tugas kita ini, atau kita sebagai AM ini berkontribusi terhadap perusahaan khususnya di Sapiens? Ya pastilah gitu ya. Enggak gitu dong Kakak Fitri. Oh jadi? Jangan ya pastilah, tapi ya pasti dong, pasti. Oh iya. Iya nggak sih? Iya dong, kita harus yakin. Iya dong. Oke. Ya pasti banget kita itu sebagai ujung tombak ya dalam suatu perusahaan gitu loh. Yang mana pastinya tugas kita sebagai AM itu adalah menambah atau membantu perusahaan growth gitu. Nah, salah satunya yang pertama itu caranya gimana sih berkontribusinya gitu ya. Yang pertama adalah mempertahankan atau menjaga relationship dengan existing customer gitu. Nah, jadi tidak serta-merta setelah project selesai itu kita tidak ada kabar seperti itu, tidak ya. Jadi kita benar-benar memanage long term relationship dengan customer. Kemudian juga yang kedua juga selain proyeknya sudah kita selesaikan, tentunya kita juga akan melakukan yang namanya cross selling gitu ya Kak, cross selling atau upselling gitu. Nah, yang ketiga itu setelah semua project diimplementasi sudah go live, terus kita juga melakukan pendampingan kok Sapiens di sini selama 3 bulan ke depan gitu ya, untuk mendampingi
customer jika ada troubleshoot atau error-error dan sebagainya. Jadi nggak usah takut ya. Setelah kita melakukan implementasi, nanti Sapiens pun tidak serta-merta meninggalkan, tapi akan ada berkelanjutan. Nah, selain juga kita di awal juga akan menginformasikan gitu ya bahwa apakah customer selanjutnya itu membutuhkan yang namanya kalau implementasi itu managed service gitu ya, atau kalau misalkan pembelian barang itu after sales gitu, untuk tahun ke depan. Nah, biasanya kita menawarkan optional seperti itu, tapi tidak memaksakan seperti itu. Nah, itu buat apa sih fungsinya? Fungsinya itu supaya customer tidak bingung gitu ya, kalau misalkan ke depannya itu menggunakan hardware yang ada atau menggunakan sistem yang sudah diimplementasikan, jika bermasalah itu tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya itu selain juga kita sudah melakukan yang pertama memanage relationship, kemudian yang kedua itu melakukan cross selling, upselling, kemudian yang ketiga itu after sales gitu ya. Pastinya yang keempat juga sebelum masuk ke suatu project atau tender, kita juga harus tahu nih sebagai AM siapa aja sih saingan kita gitu, atau misalkan kompetitor. Betul, kompetitor, atau juga unique point kita tuh atau strength point kita tuh gimana sih untuk project ini dibandingkan kompetitor kita. Nah, itu kita harus tahu. Bahkan lebih baik nih Kak kalau misalkan kita tahu gitu budget dari si customer itu atau calon customer kita itu sebesar apa sih, sehingga kita bisa menentukan solusi yang sesuai. Selain solusinya sesuai, juga budgetnya juga sesuai tentunya gitu teman-teman tech people gitu ya. Jadi supaya nggak overkill ya Kak ya. Betul. Nah, yang terakhir itu adalah mengkoordinasikan antara tim internal, yang mana kan pasti solusi satu customer itu biasanya nggak hanya satu, tapi bisa 2, 3 dan sebagainya. Nah, itu kan pasti melibatkan banyak divisi di dalam itu gitu ya. Nah, kita juga sebagai AM tuh harus bisa menjembatani antara divisi satu dengan divisi yang lain. Jadi AM yang di depan, kemudian membridging divisi-divisi itu sehingga bisa mendeliver solusi yang diinginkan oleh customer. Seperti itu, Karani. Okay. Nah, sebelum Karani melanjutkan nih ke poin yang kedua ya. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan gitu? Oke, mungkin jika ada pertanyaan boleh di drop ya teman-teman di kolom komentar. Oke, ini sudah ada pertanyaan ya. Oke, di sini ada pertanyaan yaitu perbedaan antara AM dan sales. Oke. Karani silahkan dibantu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk perbedaan antara AM dan sales tentunya persamaannya dulu ya. Persamaannya di sini adalah sama-sama jualan seperti itu. Kita sama-sama punya target seperti itu. Tapi memang ada sedikit yang membedakan antara AM dengan sales, di mana AM ini tuh lebih ke existing customer seperti itu ya. Jadi dia benar-benar menghandle account gitu kan. Account yang sudah ada kita handle sehingga bertumbuh gitu kan ya. Bahkan dari project 1 bisa tambah ke project 2, 3 sampai beranak pinak sampai ke project ratusan seperti itu di account yang sama seperti itu. Kalau untuk sales ini lebih ke dia target itu untuk seperti hunter gitu kan, mencari account baru, menjual ke solusi ke account yang baru, ke perusahaan yang baru seperti atau calon customer seperti itu. Mungkin itu aja untuk perbedaannya. Jika kurang jelas boleh di drop lagi ya pertanyaannya. Oke, ada lagi dari Kareli ya. Apakah menjadi AM ada reward atau punishment? Pasti dong. Pasti ada. Oke. Kalau untuk rewardnya, reward dulu, punishment dulu nih. Yang happy dulu deh. Yang happy dulu. Oke. Kalau rewardnya pasti ya. Karena AM itu tidak jauh-jauh dari namanya target, jadi once kita achieve target kita itu, baik itu per 3 bulan mungkin atau per tahun mungkin gitu ya, itu pasti akan mendapatkan reward.
gitu kan. Rewardnya apa sih? Macam-macam. Yang pasti ada, senang deh pokoknya. Ya, setelah berjibaku ya kan, bekerja keras untuk achieve, kita akan dikasih rewardnya macam-macam gitu ya. Ada yang berupa komisi gitu ya, ada yang berupa jalan-jalan, jalan-jalan ke luar negeri. Iya bener, bukan hanya sekedar Bali ya kak ya, Ya, tapi udah ke luar negeri gitu negeri. ya. Kemudian juga mungkin barang-barang gadget gitu. Nah jadi tergantung sih, semua itu rewardnya itu ada persyaratan-persyaratannya. Dan juga itu. Menambahkan ya, untuk jalan-jalan ke luar negeri itu bukan cuma kita. Jadi buat kita yang berkeluarga, kita juga bisa membawa suami aja sih tentunya. Kita bisa membawa suami kita gitu. Satu lagi nggak boleh ya. Gitu. Jadi enak kan terus kayak honeymoon seperti yang Kak Fitri yang. Nah kemudian kalau punishment-nya Kak? Punishment-nya ya gitu sih. Kalau misal kita nggak target nih ya sampai ke 2 tahun, ya itu amit-amit sih ya, amit-amit banget pokoknya, itu kita bisa Gitu. sedih banget ya pokoknya gitu. Tapi itu worth it, maksudnya fair ya, Fair. Semua itu pasti butuh pengorbanan ya kak. Betul. Ya? Gitu. Betul. Jadi gimana nih teman-teman yang lagi nonton, ada yang berminat menjadi AM? Come on, join with us. Oke, terima kasih. Ada lagi. Oke, ini dari ini Wulan Jaya Palwira, ini teman saya nih, teman saya di luar. Halo Kakak Wulan, terima kasih udah join. Oke, suka dukanya jadi AM, gimana Kakak Fitri? Suka dukanya jadi AM ya, pasti antara Karani sama saya pasti berbeda ya gitu ya. Tapi kalau dari saya nih, suka dukanya kayaknya hampir sama tadi ya pertanyaannya sama yang reward dan punishment itu ya gitu loh. Suka dukanya ya, kalau sukanya ketemu banyak orang baru gitu ya, karena saya kan orangnya ekstrovert banget gitu kan, suka banget yang namanya ngomong, bertemu orang banyak. Nah, itu memang kelebihan saya. Kebetulan saya kan kalau DISC gitu ya, kalau di tes gitu saya orangnya influence banget gitu, makanya saya suka banget ketemu orang, kemudian mempelajari produk-produk terupdate gitu ya, khususnya IT. Kemudian juga pastinya kalau misalnya saya achieve, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa harus mengeluarkan biaya gitu loh, ya kan. Kemudian kalau dukanya itu ya salah satunya ditolak ya, pada saat saya melakukan pendekatan ke calon customer saya, terus saya ditolak, itu ada sedihnya. Tapi apakah saya berhenti gitu? Enggak sih, itu saya jadikan introspeksi. Maksudnya gini, kemarin mungkin saya terlalu ngejar-ngejar ya, atau mungkin saya membuat dia nggak nyaman ya gitu. Nah itu menjadi pembelajaran sih ke saya gitu. Kalau Karani gimana? Ya, kadang kan kita sih pengennya kita achieve target ya, tapi kadang dengan kita terlalu agresif nih ke klien tuh bisa jadi risih gitu kan ya. Kayak PDKT aja deh, kalau misalkan terlalu dideketin banget kan kayak apaan sih? Ya gitu. Kita ilfeel kayak gitu. Dan juga mungkin dukanya yang lain ya, untuk yang berkeluarga mungkin ya, kadang kan kayak sales itu kalau misal apalagi nih kita lagi tender gitu kan, submission udah besok pagi paling lama jam 8, itu bisa-bisa tuh kita nggak tidur gitu, bahkan kita nginep di kantor gitu kan ya. Nah untungnya kalau saya single nih gitu kan ya, udah jadi kalau buat Kakak Fitri kan kadang bisa kayak ninggalin keluarga sampai pagi seperti itu gitu. Itu sih kesan untuk suka dan dukanya. Makasih atas Kakak Wulan. Oh, ada lagi. Dari Kare. Ada syarat khusus nggak sih untuk jadi AM perusahaan IT? Ya, pastinya kita punya basic ya. Kita harus punya basic seputar teknologi IT seperti itu. Paling enggak kita sudah berpengalaman di IT, dan kalau misalnya memang kita fresh graduate, biasanya kita juga lulusan dari IT seperti itu. Benar. Kemudian juga mungkin ini apa dulu nih, biasanya tuh persyaratannya itu terbagi menjadi 2, untuk yang fresh graduate atau yang sudah berpengalaman gitu ya kak ya. Betul. Kalau yang fresh graduate mungkin yang penting ijazahnya relevan lah sama IT misalkan ya, nggak jauh-jauh banget mungkin. Karena saya masuk dunia IT juga waktu saya udah berpengalaman, pas di awal-awal dulu malah saya tidak sesuai. Saya lulusan
apa namanya, bisa dibilang IT lah ya. Tapi saya jurusan fisika, nggak ada IT-IT-nya. Fisika ya, iya, wow. Fisika. Nggak kelihatan ya mukanya, mohon maaf ya. Tapi beneran loh, saya jurusan fisika, tapi saya sempat kerja pertama kali di bank. Ya kan, setelah di bank, kemudian karena saya kebetulan saya jadi CS waktu itu. Nah, CS itu kan juga jualan ya kak ya, gitu kan. Nah, jadi dari situ saya melatih tuh keberanian saya, pengetahuan saya, daya saya bersaing gitu ya. Nah setelah itu baru saya masuk ke dunia IT waktu itu. Nah mungkin itu juga jadi pertimbangan ya, bahwa saya udah pernah jualan gitu kan. Nah kalau yang berpengalaman mungkin harus punya database ya kak ya. Betul. Database di company sebelumnya. Jadi kita biasanya tuh ketika kita interview atau kita masuk ke perusahaan yang kita mau masukin ya gitu kan ya, itu kita akan ditanya database atau klien-klien kita sebelumnya apa sih, seperti itu gitu. Karena itu juga akan menentukan KPI kita nanti ya betul. kak ya. Dan FYI ya teman-teman, bekerja di dunia IT itu seru banget. Kita pasti kita akan mau nggak mau gitu, kita tuh bakal terupdate terus ya, seputaran teknologi seperti itu. Jadi come on join with us gitu. Oke. Oh masih ada lagi. Oke, ini dari yang tadi nih, yang tadi tanya. Oke. Kalau mau jadi AM ambil jurusan apa kak? Sebenarnya jurusan apa aja bisa ya. Iya, asalkan bisa jualan, itu kuncinya. Jangan mentalnya tuh harus kuat seperti itu. Gitu ya, jadi punya semangat. Iya, karena dibilang susah banget enggak, tapi dibilang gampang juga enggak. Untuk menjadi pribadi seorang AM gitu loh, karena benar-benar harus kuat mental. Kuat mentalnya itu bukan hanya di customer ya, tapi kita juga kan kita penengah antara customer dan juga perusahaan. Jadi kita ada tengah-tengah gimana caranya. Berjibaku antara eksternal dan internal gitu ya. Seperti itu. Jadi harus balance tuh. Dan kita harus punya mental yang kuat seperti itu. Dan juga semangat ya kalau Fitri ya. Gitu. Jadi kayaknya kita bacain pertanyaan aja nih, atau kita mau masuk topik dulu nih ya. Boleh. Oke, kita stop dulu ya mungkin ya. Kita hold dulu untuk pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin kedua adalah identifikasi peluang baru dari account yang sudah ada. Nah, jadi gini ya teman-teman, untuk account manager ini kan kita masing-masing punya account nih, gitu kan ya. Gimana caranya jangan sampai account yang sudah engage, gitu sudah kita dapatkan ini hilang gitu aja karena kurangnya komunikasi, handle kita terhadap account itu sendiri gitu kan ya. Tidak proaktif gitu kan. Jadi kita tuh benar-benar harus memaintain account itu, sehingga dari yang sudah ada ini, yang tadi ya seperti saya mention di awal, bertumbuh dari PO1 tumbuh ke PO2, PO3 sampai ke PO selanjutnya ratusan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan mungkin kalau kita beruntung ya, kalau misalnya deket banget itu kita bisa dari satu customer jadi direferalin gitu ke teman yang lain, betul, seperti itu. Sapiens itu memuaskan. Betul. Ya alhamdulillah itu juga udah kita alamin ya Kakak Fitri ya, gitu kan. Jadi kita pernah nih, ini sharing aja ya. Kita pernah kita project dengan klien A gitu kan ya, di mana di situ tuh hanya user gitu ya, user pemakai gitu, bukan PIC. Jadi dari user itu referensi kita gitu kan ke istrinya gitu kan. Jadi istrinya di company yang lain, company B gitu kan ya, ada kebutuhan ERP sistem seperti itu. Jadi bapaknya beliau itu rekomendasiin kita gitu kan ya untuk pakai Sapien aja. Nah di situ jadilah suatu kontrak, suatu project berjalan di situ. Jadi saya boleh, aku mau coba cerita juga nih. Boleh. Ada juga nih, karena di waktu company sebelumnya ada prospek saya ini waktu itu belum berjodoh lah, ceritanya masih prospek ya statusnya. Sedih. Tapi nggak apa-apa, semangat gitu kan. Tapi tetap maintain relationship sama beliau. Betul. Gitu kan. Nah pada saat saya masuk Sapien, saya informasi nih, Pak saya udah di Sapien sekarang, benderanya udah beda gitu ya. Ini company profile saya. Nanti Bapak kedepannya kalau ada kebutuhan boleh kontak saya loh gitu. Saya end to end nih Pak solusinya gitu kan. Nah terus suatu waktu dia nanya gitu, Mbak ada solusi ini nggak? Waktu itu dia solusinya tentang firewall gitu ya. Terus saya bilang, ada Pak, ada banget, dan kita punya tim yang tersertifikasi untuk firewall tersebut gitu.
oh oke, coba dikirimkan quotation-nya. Ya udah, tidak lama kemudian memang ada proses pastinya ya, nggak mungkin bentuk ujuk-ujuk PO gitu kan, nggak mungkin ada juga. proses. Ada proses, nggak lama sih karena dia udah kenal saya kan dari company sebelumnya. Terus kemudian karena memang saya memaintain hubungan yang baik gitu, dia akhirnya dari beberapa vendor yang ada ya masuk sana tetap harus 3 vendor biasanya ya Kak. Betul, ya. sebagai pembanding, sebagai harus. Jadi setiap perusahaan itu setiap ada tender ataupun ada kebutuhan itu harus ada minimal 3 vendor pembanding, seperti itu. Iya, akhirnya dia memilih saya karena dia sudah yakin bahwa saya akan memberikan solusi yang end to end dan solutif lah. Dan kebetulan saya sekarang di Sapiens, seperti itu teman-teman. Oke, dilanjut ke arah nih. Tadi ya, masih poin yang ini ya, identifikasi. Selanjutnya juga tadi kan ya, jadi setelah kita sebenarnya ini relate ya dengan yang diinfokan Kakak Fitri di awal gitu kan ya. Untuk identifikasi peluang dari akun baru pun juga kita tuh bisa tuh kalau misalnya kita udah deket banget nih sama kliennya gitu kan ya, kita bisa di situ sisipin tuh yang namanya upselling dan cross selling. Seperti itu. Contohnya misalnya nih dari klien kita memakai sistem dari sistem lah ya gitu kan. Yang saat ini yang ada di klien kita ini adalah sistem yang berjalan ini udah old system gitu kan ya. Jadi karena kedekatan kita tuh bisa sekalian tawarkan untuk bisa di-upgrade gitu kan ke yang sistem yang yang happening saat ini, seperti itu. Mungkin untuk yang ini akun yang ada existing mungkin sudah, kita bisa lanjut balik lagi ke pertanyaan karena kalau saya lihat ini pertanyaannya banyak banget ya Kakak Fitri ya. Ini dari Pak Jati Wicaksono. AM itu beban nggak sih? Mesti jadi Superman untuk tahu semua produk gitu kan ya. Jadi gini, mungkin kalau misalnya kita mengerjakan apapun dengan kita bete gitu kan ya, itu pasti jadi beban gitu kan ya. Hal sesimpel apapun gitu teman-teman. Tapi kalau kita happy, kita jalanin bener-bener yang dengan happy lah ya gitu kan ya. Apa yang ada di depan kita pasti nggak jadi beban lah, jatuhnya seperti itu. Kemudian juga tadi kan ya pertanyaannya, apakah kita harus jadi Superman dari semua solusi yang ada gitu kan ya. Enggak sih, tapi paling enggak kita itu harus ngerti secara kulit-kulitnya, depan-depannya, garis besar seperti itu. Nanti biasanya ketika kita udah deep ada pertanyaan dari klien yang udah deep sampai ke dalam, sampai ke akar-akarnya, kita tampung dulu. Kita juga kan tadi ya seperti yang Kakak Fitri infokan bahwa kita juga kolaborasi dengan tim solusi, tim internal. Nah, jadi pertanyaan dari klien yang kita tidak bisa jawab gitu kan ya, saat itu ya, kita tanyakan ke ahlinya. Kita bawa ke internal, kita diskusikan dengan ahlinya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir sih, kita tuh dibantu dan kita disupport dengan tim-tim solusi yang handal seperti itu. Iya, balik lagi itulah tugasnya AM ya, bisa menyatukan antara internal dan eksternal. Seperti itu teman-teman. Ada lagi Karani. Ini dari NG 143. Caranya gimana sih? Kiat-kiat dapetin PO yang banyak. Tuh, gimana itu sih doa kita setiap hari ya Kakak Fitri ya. Semoga kita achieve dapat PO yang banyak, amin. Tapi jangan doa mulu Kak. Apa doa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya ya tadi kita maksudnya kita kasih solusi yang tepat ke klien gitu kan, supaya klien ini selalu ingat kita gitu kan. Ya. Dan juga ya kita rajin-rajin jualan yang pasti. Kalau Kakak Fitri gimana? Kalau saya udah pasti ya, karena memang harus menjalin relationship sama customer itu biasanya dengan saya kayak misalkan menanyakan kabar misalkan gitu ya. Nih satu account atau customer saya nih udah lama nih nggak repeat order atau menanyakan solusi gitu ya, saya akan tanya nih biasanya, Pak apa kabar gitu, ada yang bisa dibantu lagi nggak nih Pak? Atau gitu. Kalau kita Sapien punya solusi baru, pasti kita akan info kan, update seperti itu gitu.
Gitu sih, pokoknya kasih solusi yang sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan customer, dan jadikanlah customer itu sebagai teman gitu, sehingga dia bisa membuka semua kebutuhan atau misalnya pain point dia, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk mendapatkan upselling atau cross selling atau bahkan PO selanjutnya. Gitu. Mungkin relate dengan yang tadi dimention Kakak Fitri ya, jadikan customer itu sebagai teman. Nah, pengalaman saya nih ya, jadi kayak saya tuh sama customer saya tuh Kakak Fitri ya, nggak cuma di jam kerja. Jadi kita tuh kayak hangout, ngopi-ngopi cantik gitu kan ya, di after office hour seperti itu. Dan ngopi-ngopi cantik gitu. Betul, gosip-gosip juga gitu kan. Biasalah. Gitu sih teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi. Kare, tool yang harus dikuasai untuk menjadi I'm qualified, apa yang harus dipersiapkan? Ya pastinya product knowledge dong, harus diupdate terus produk knowledge-nya, kemudian juga soft skill-nya, kemudian juga database-nya harus diperkaya juga gitu loh. Terus apa lagi Kak? Betul, mungkin seperti yang kita ketahui bahwa teknologi itu kan terus berkembang gitu kan ya. Bisa jadi teknologi hari ini belum tentu sama dengan yang bulan depan, tahun depan atau tahun sebelumnya. Betul. Jadi kita harus upgrade itu terus gitu sih teman-teman. Jadi contohnya kayak ini deh internal tools kita gitu kan. Dimana tahun sebelumnya mungkin kita masih pakai manual, tahun sekarang kita udah pakai ada sistem seperti itu gitu. Kita nggak perlu sebut sistemnya kan ya. Nah seperti tapi itu. Tapi nggak apa-apa Kak, supaya teman-teman tahu bahwa Sapiens ini, tech people tahu bahwa Sapiens ini tuh punya service yang end to end banget loh gitu, nggak sekadar hardware aja, tapi kita software itu kita juga ada gitu, bahkan custom apps juga kita juga ada. Jadi intinya kita harus update teknologi setiap hari seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan lagi kali ya Kak, untuk yang terakhir tuh tema kita itu topiknya itu teknik pengembangan akun yang efektif. Itu yang pertama adalah kita itu harus paham dulu ya kebutuhan customer itu seberapa besar sih size-nya gitu. Jangan sampai kita memberikan solusi itu terlalu besar sehingga sehingga over budget di awal. Padahal dia cuma butuh yang core-core-nya doang kok. Terus kita kasih yang end to end gitu. Nah, itu jangan banget sih. Ya, gitu, gampangannya mereka tuh hanya butuh mobil, maaf ya, sekelas misalnya Avanza. Tapi kita kasih solusi itu Mercy atau Alphard seperti itu kan overkill ya, teman-teman. Betul. Yang kedua kemudian komunikasi yang proaktif, balik lagi ya. Jadi jangan jadi AM tuh nggak boleh pendiam ya saya, walaupun introvert pun, tapi kita harus menjadi orang lain ketika kita sedang bertugas. Betul, gitu loh. Betul. Nah, jadi komunikasi itu harus proaktif gitu kan. Kemudian selanjutnya juga penyesuaian solusi dengan kebutuhan yang mereka punya. Jangan dia mintanya solusi untuk aplikasi, tapi kita kasihnya justru endpoint gitu kan, kayaknya nggak nyambung gitu. Ya, gitu. Dan yang penting Kakak Fitri, kita ke customer itu selalu tersenyum seperti itu teman-teman. Iya, betul. Jadi kita harus tersenyum setiap hari, setiap ketemu customer seperti itu. Oke, kemudian pastinya ya kita harus juga memberikan yang terakhir itu adalah pelatihan dan pengembangan gitu. Jadi kalau misalkan setelah go live gitu ya, kita pasti akan memberikan training sehingga memudahkan user untuk menggunakannya. Seperti itu. Dan FYI ya, ini di menit-menit terakhir nih, Sapiens itu punya divisi atau ini ya untuk managed service gitu yang sangat mumpuni ya. Jadi after sales-nya sertifikasi. Jadi after sales-nya jangan khawatir teman-teman. Ketika sudah PO dengan Sapiens, kita ada tim managed service yang sangat mumpuni untuk membantu support untuk berjalannya gitu kan ya, untuk berjalannya project setelah go live seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekarang sudah tinggal 1 menit lagi. Masih bisa untuk bertanya-tanya atau menjawab pertanyaan? Oke, mungkin kita udah close, udah waktunya close nih teman-teman online Sapiens.
Ya. kita tutup. Oke, baik. Karena hari ini kita sudah berlangsung ya, 30 menit ke belakang. Sapian Lighting Talk atau XLT dengan tema driving growth, the strategic role of an account manager. Kita mau ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi ya di sore hari ini. Sampai ketemu di minggu depan dengan topik yang berbeda, yang pastinya seru ya teman-teman. Oke, kita say goodbye, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.